Jadi itu waktu itu tertib banget bahwa sampai lagu ini beatnya begini, saya harus masuk ke gambar ini. Di sini ini harus masuk gambar ini, itu harus saya perhitungkan Jadi sekali. sebenarnya bikin film pendek ya? Betul. Dan dirasakan kan itu film pendek itu, film pendek dalam sebuah. Nggak, kalau sekarang orang udah lihat di lapangan aja, nggak kayak gitu ya. Betul. Saya pun begitu kan. Oke, bintang tamu kita kali ini bukan di luar jalur ya, tapi mungkin banyak yang bertanya nih orang sebenarnya siapa sih kan gitu. Tapi kalau saya percaya penggemar lagu Pak Bali, kalau sering nonton video klip Bali di awal 2000-an, terutama Widi Widiana, produknya Neka Record, lihat nama videografernya pasti dengar nama kalau Mas Nyo atau Nyunyu Esa ya, kadang-kadang Nyunyu Esa atau kelompok lakon. Nah, inilah dia tokohnya. Selamat sore Mas Nyo. Saya panggilnya Mas Nyo atau Mas Nyo aja. Mas Nyo enaknya. Tapi nama aslinya Samsul Hadi. Hadi, betul ya. Gimana cerita bisa jadi Mas Nyo itu? Ya, sebenarnya Nyo itu panggilan kecil dari kecil di desa saya di Jawa Timur sana di Asli Malang. Malang. Saya asli Malang. Tapi itu sebenarnya lebih cenderung kayak walean kalau Nyo itu. Ya, ya. Kalau di Bali nggak enak ya disebutkan ya. kenceng di umum itu nggak enak. Tapi di Jawa sebenarnya Nyonyo pun artinya nggak terlalu bagus. Itu biasanya untuk sebutan kucing yang suka makan apa aja. Mungkin agak kasarnya rakus gitu. Dipanggil Nyunyu. Iya, jadi karena kalau makan rakus, terus kalau main ngumpul nggak sama banyak macam-macam orang, Nyunyu nih anak nih. Oh, gitu. Berawal dari panggilan itu. Iya. Tapi sampai di Bali jadi kok nggak enak ya. Iya. Tapi maksudnya gimana ceritanya? Ya, kalau ini bisa dilihat bagaimana dari Malang, terus kemudian sampai akhirnya dalam tanda kutip bisa terdampar dan akhirnya malah menetap di Bali jadi orang Bali, gimana Mas? Jadi tahun sekitar 91-92 saya kuliah ke Jakarta di Fakultas Film dan Televisi di KJ ya. Tapi sebelumnya saya juga udah pernah kuliah di UB di Brawijaya. Ngambil Fakultas Ilmu Administrasi Negara. Jadi politik beda jauh. Beda jauh. Karena itu saya nggak selesai di UB, saya nggak selesai karena terlalu diajarin untuk hal-hal yang teori, rumit, filsafat, pemerintahan, bahkan berpolitik, hukum dan sebagainya yang menurut saya terlalu rumit karena nggak sesuai dengan panggilan jiwa. Betul, jiwa seninya lebih berontak gitu, lebih berontak. Jadi akhirnya saya tinggalkan UB ke Jakarta. Saya ke ITB dulu, ITB nggak dapet, FSRD, maunya ke FSRD. Iya dulu FSRD. FSRD ya. Kalau di UNUD masih PSSRD waktu itu. Nah, akhirnya nggak dapet juga. Saya ke Jakarta di IKJ, akhirnya dapat di film dan televisi. Memang tujuannya film? Iya, waktu itu disarankan itu, tapi lebih waktu itu kan televisi juga lagi booming. Lagi bangkit waktu itu, zaman-zamannya RCTI lagi naik gitu ya. Betul, jadi di sana saya sambil kuliah, belajar dan sebagainya, akhirnya dapat tawaran bikin video klip. Masih kuliah nih. Masih kuliah, sudah dapat video klip? Sudah dapat tawaran, dapat video klip karena sebelumnya saya biasa jadi produser lapangan di produksi-produksi teman-teman gitu. Ketika ketemu sama Mas Age. Mas Age itu kakaknya Bim Bim, kakak kandungnya Bim Bim Sleng. Itu, Nyo, kamu mau ini berani kamu kalau ditawarin jadi mendirect video klipnya Sleng. Bikin video klipnya Sleng mau gitu. Mau Mas, ayo. Gitu. Nah, akhirnya yang pertama saya jadi produsernya video klip Sleng itu Terbunuh Sepi. Waktu sempat memenangkan video musik Indonesia ya waktu itu. Terus kesempatan kedua ditawarin, oke sekarang kamu yang ngedirect. Kalau waktu itu masih produser lapangan, belum direct. Waktu itu jadi produsernya, iya. Waktu itu jadi produsernya. Kemudian yang kedua saya ditawarin Bang Bangtut. Ini ada lagu Bang Bangtut nih, gitu. Mau nggak? Nah, itu klipku pertama itu.
klip pertama Bang Bangtut dengan segala imajinasiku yang lagi menggebu-gebu. Idealisnya mahasiswa, masih mahasiswa ya? Betul, masih mahasiswa. Jadi udah, itu syuting yang tidak masuk akal sebenarnya. Saya syuting 26 jam. Artinya langsung track itu udah Track. Jadi kita ke lokasi jam 8 pagi, selesai jam 10. Ada yang langsung bagaimana selesai satu hari itu gitu. Betul, karena semuanya waktu itu kan tidak kayak sekarang. Kalau teman-teman sekarang syuting bawa kamera sendiri. Iya. Kalau kita enggak, zaman dulu itu masih nyewa. Semuanya sewa, betul. Udah akhirnya dari situ secara klip Bang Bangtut juga dapat penghargaan VMI. Akhirnya banyak sekali video klip. Terus akhirnya syuting burung gerejanya Nugi. Ya, nah, syuting burung gerejanya Nugi itu ke Bromo. Ya. Ke Bromo, pakai alatnya waktu itu masih namanya Indovision, yang sekarang jadi AVB itu ya. Dari Bali berarti ya ngambilnya? Alat-alat dari Bali, berangkat dengan mobil, kita dari Jakarta, turun Surabaya, ketemu di... Waktu itu masih dipegang Pak Ani Arianto ya, belum Heri ya? Betul, masih Pak Arianto. Masih Pak Arianto. Terus kita juga, waktu itu masih ada mendiang Kulir, mendiang almarhum Pak Sugeng. Betul ya. Itu, jadi itu kita ketemu udah di sana. Menyenangkan ya di Bali ya, saya kira begitu. Tapi sebelum itu, sorry, saya harus agak sebelum sedikit Nugi ya? Sebelum Nugi, itu ada saya sama Jai Dimas. Dimas Jai ya. Betul. Dimas Jai itu kan dia sebenarnya art director sebenarnya. Awalnya itu art director di produksi-produksi kita. Kemudian malah jadi videografer ya? Karena gini, setiap kali ngelihat gagasannya, dia bukan anak IKJ, dia anak Trisakti. Terus setiap kali kita ngobrol, nongkrong itu aku ngomong gini, Jai, lu itu punya kekuatan banget untuk mendirect. Alah lu bercanda, lu gue nggak punya basic apa-apa jadi sutradara. Udahlah, lu jadi sutradara. Kapan lu mau nyoba? Ayo coba gue support apa yang gue bisa ini support. Waktu itu saya udah sutradara, tapi Dimasnya masih art director waktu itu. Iya, waktu itu art director. Terus ini akhirnya Opi Andaresta ada lagunya yang Rumahku. Lagunya yang Rumahku itu ditawarkan ke Jai. Yuk, lu mau bikin ini. Akhirnya kita bikin itu. Jadi Dimasnya ngomong ke Mas Nyo bahwa dia dapat tawaran itu. Akhirnya diminta bantuan. Iya, maksudnya Nyo, lu temenin gua dong. Lu jadi kameramen gua, lu pokoknya temenin gua lah. Gua ngedirect ini sama Opi. Kita bertiga berangkat dari Jakarta ke Lombok syutingnya. Tapi kita naik pesawat tidak ke Lombok. Kita naik pesawat ke Bali. Dari Bali kita naik Paramatur. Ingat ya? Dulu ada bis yang Prama putih, itu ya, Prama itu ya, yang putih terus ada garisnya merah itu. Itu terus naik ferry. Udah di sana kita benar-benar yang backpackeran gitu, syuting backpackeran. Bertiga aja. Bertiga. Udah pas setelah syuting dari sana, aku jadi DOP-nya, Dimas Jai jadi director, Opi jadi produser sekaligus artis, sekaligus backup dan sebagainya. Udah akhirnya pas balik ke Bali, Opi, ayo kita bikin lagi yuk satu klip, mumpung masih ada waktu. Pas di Bali. Di Bali. Akhirnya kita bikin lagi. Waktu itu masih di Double Six. Double Six masih ada tempat bungee jumping yang Jack Hackett ya. Agak sulit dilafalkan. Akhirnya di sana untuk bisa lihat gambar kita sewa alat ke FEB. Itu sebenarnya. Itu yang pertama. Sebelum ke Bromo itu ya? Sebelum ke Bromo sama Nugi. Oke. Kenal FEB dari sana gitu? Iya, tapi juga ada yang namanya Mas Nara, yang sekarang di Amerika di VOA itu juga
yang produser kita yang dari Jakarta itu juga udah kenal baik sama FEB yang produser untuk Nuginya itu. Udah akhirnya ini kita start di Bali awal. Mas Nur, saya potong dulu yang di Bali itu. Yang tadi menarik sebetulnya ketika Mas Nur jadi mahasiswa, belum punya pengalaman, tapi disuruh menggarap slang yang pada waktu itu sedang naik daun. Itu apa yang buat Mas Nur artinya, udah gue berani dah ambil gitu, bro. Padahal kan artinya belum kebayang waktu itu betul loh. Iya. Apa yang membuat Mas Nur akhirnya berani ngambil dan ya mungkin apakah modal nekat atau gimana gitu? Ya tentu iyalah ya. Kalau sesuatu yang pertama kali itu kan pasti kita nekat lah. Nekat. Tapi paling enggak saya punya basic gitu. Di kampus saya diajarkan bagaimana bertutur, bagaimana bikin storytelling dan sebagainya. Karena itu kalau lihat video saya kan cenderung selalu storytelling gitu ya. Cenderung coba bisa bahkan sampai ke Bali itu saya bawa storytelling. Kan lebih tepat disebut video musik sebetulnya, bukan video klip ya. Iya, betul. Video musik yang bertutur, bahkan ada biasanya cenderung ada ceritanya. Nah, itu yang saya coba berpikir bahwa ketika saya dengerin lagu, saya coba ini kalau ini terlalu ngeri waktu itu. Jadi Bang Tut itu kan kritikan untuk pemerintah keras ya. Akhirnya saya bikin lebih semiotik gitu. Jadi lebih ke ini saya bikin gambarnya zaman Belanda aja deh, biar tidak terlalu gamblang sekarang lah. Biar orang menafsirkan sendiri gitu ya. Jadi orang biarkan menafsirkan itu sendiri. Jadi, nah untuk bisa mereka terima juga nggak gampang. Jadi ketika saya ditawarin oleh kakaknya, ditawarin oleh AG harus presentasi ke slang, apalagi Mas Bim. Mas Bim itu sangat super detail, super ya dia nggak mau bikin sesuatu sembarangan dengan orang walaupun mungkin baru diberi kepercayaan tuh harus yakin nggak nih orang nih gitu. Walaupun sekarang akhirnya video klip yang F13 banyak yang diganti, formasi 13-nya slang diganti, itu video klip saya yang Bang Tut itu masih tetap ada, selalu bisa dilihat di YouTube, tidak dibikin formasi barunya. Nah, itu, jadi saya harus presentasi di depan ini. Jadi nanti gini Mas, saya jelaskan detail ini kan itu detail banget, harus lari ke sini. Nanti dia harus loncat, saya pakai stuntman dan sebagainya. Dan apalagi digarap dalam waktu yang singkat gitu kan. Betul. Akhirnya saya presentasi, dia percaya. Saya coba memakai teknik membuat sebuah film pendek. Saya breakdown gambarnya, saya breakdown shotnya, saya breakdown semuanya. Saya hitung, itu masih tertib lah waktu itu ya. Waktu karena ini benar-benar artinya ya konsepnya benar-benar jelas banget ya. Betul. Jadi itu waktu itu tertib banget bahwa sampai lagu ini beatnya begini, saya harus masuk ke gambar ini. Di sini ini harus masuk gambar ini, itu harus saya perhitungkan sekali. Jadi sebenarnya bikin film pendek ya. Betul. Dan dirasakan kan itu film pendek dalam sebuah. Kalau sekarang orang udah lihat di lapangan aja, nggak kayak gitu. Betul. Saya pun begitu kan. Sekarang kadang sering gitu. Udah ada di sini konsepnya kan soalnya. Itu berarti masuk setelah pengalaman kita balik lagi setelah di Bali, bikin video klipnya Opi. Itu bagaimana kemudian akhirnya bisa menyatu dan FEB dan ke Bali itu? Masih ada lanjutan lagi nggak atau dari sana langsung ke Bali? Jadi ketika saya sampai komunikasi saya bagus sama orang-orang sama mungkin karena komunikasi sama almarhum Mbak Sugeng sama Beli Kulir bagus ya, mungkin itu dapat cerita, ngobrol dan sebagainya. Ketika waktu itu FEB mendapatkan pekerjaan sebuah toko, boleh disebut ya? Iya, nggak apa. Toko elektronik Chords waktu itu. Yang itu tinggal nama ya. Wah, banyak kenangan Chord itu lagu. Untuk lagu Bali kita harus akui Chord itu salah satu support lagu Balinya ada Mas Purwanto ya. Betul. Mbak Vivi, Prafajarini. Iya, betul itu. Oke. Itu akhirnya kan saya di Jakarta di kontak itu, Mas
mau kalau ke Bali kita ada iklan, tapi iklannya bukan iklan sekelas Jakarta yang ini ya, kita hanya bisa mampunya, oke deh buat saya ke Bali itu sudah dalam tanda kutip buat orang Jakarta dapat tiket pesawat di sini, dapat honor, dapat hotel, jalan-jalan dan sebagainya, itu sudah seneng. Honor menjadi bonus gitu. Bonus, oke. Iya. Honor menjadi bonus. Oke, saya berangkat gitu. Akhirnya saya bikin kalau nggak salah itu sama Dap-Dap, Ya, mendiang Dap-Dap ya. ya. Betul. Mendiang Pak Dap-Dap itu bikin waktu itu, saya paling ingat jargonnya Pak Dap-Dap yang kita buat itu adalah nak seken nih, gitu ya. Iya. Yang dia bilang nak Betul. seken nih, nah itu paling ini. Akhirnya syuting itu pertama, saya dijanjikan 6 bulan lagi mas, kita akan Ada bikin. job Kalau ini lagi. sukses kita akan bikin lagi. Mas siap ke sini, oke. 6 bulan lagi panggil, tapi kemudian 3 bulan lagi mas. Oh, bukan 6 bulan lagi, Bukan 3 6 bulan lagi. Akhirnya 3 bulan lagi. Setelah 3 bulan lagi, akhirnya tiap bulan. 3 bulan saya bikin iklannya ini ya, advertisingnya ini apa. Jadi konsep advertisingnya semua, tapi saya lebih memang konsentrasi ke videonya. Itu sampai akhirnya tiap bulan bikin mereka. Ya saya udah akhirnya daripada tiap bulan bolak-balik. Betul. Kadang ke Jakarta itu cuma seminggu di Jakarta harus balik lagi. Seperti itu. Akhirnya yang tadinya bahkan tinggal di hotel, akhirnya nyari kos. Ya, kos yang kayak hotel lah ya. Yang kos yang kayak hotel yang bisa diganti-ganti apa ini, tapi kita long stay gitu. Tapi maksudnya waktu itu kan boleh dibilang di Jakarta juga proyek pasti banyak tawaran juga, tapi memutuskan untuk kemudian memilih cenderung ke Bali itu kenapa mas? Itu teman-teman di Jakarta pun begitu. Itu teman-teman di Jakarta pun seperti itu. Jadi ini gila nih orang nih hilang kemana nih gitu. Ini orang satu hilang kemana nih pada waktu itu ya. Karena waktu itu saya masih bikin video klipnya, ada video klipnya. Aduh siapa namanya ya, ada penyanyi dangdut, tapi dia karena budgetnya cukup bagus, dia minta yang video klip ada animasi dan sebagainya seperti itu. Terus beberapa penyanyi yang ini, terus yang paling masih sampai sekarang hubungannya bagus adalah P Project sama Project Pop. Oh. Itu sempat garap itu juga ya? Oh iya, saya bahkan tidak hanya sekedar bikin video klip mereka, saya bikin parodi sinetronnya mereka untuk RCTI. Waktu itu ada Aquis, kuis yang dibikin oleh Aqua waktu itu. Itu saya yang tim produksinya, mereka yang tim kreatif dan orang di dalam layarnya gitu. Itu jadi saya ngilang tiba-tiba. Tapi ketika P Project manggil ya saya tetap balik ke Jakarta gitu, karena kedekatan itu juga sih. Tapi pertimbangan masih memilih lebih cenderung udah di Bali aja gitu, kenapa mas? Ya saya waktu itu merasa di Bali saya mendapatkan istilahnya itu lingkungan yang menurut saya menyenangkan gitu. Lingkungan yang menyenangkan, teman-teman yang menyenangkan di sini, juga secara sisi seniman saya itu capek di depan komputer, lari ke pantai itu nggak bayar gitu kan. Terus secara penghasilan Jakarta, hidup di Bali waktu itu masih sangat nyaman karena ketika saya makan di Jimbaran waktu itu menurut teman-teman Bali itu mahal. Saya dengan penghasilan masih Jakarta, waktu masih belum merasa bahwa itu mahal. Masih merasa agak biasa ya. Itu terasa setelah saya pindah ke Bali dan penghasilan Bali. Mas, itu kan lanjut lagi akhirnya ke cerita awal kita ada lagu Bali ya. Jadi akhirnya tiba-tiba
mungkin, nah kebetulan saya ingat juga waktu itu lagu Bali sedang naik daun, Irama Mandain, dan kemudian juga ada televisi lokal yang memberi kesempatan, akhirnya pertama kali orang mulai bikin lagu Bali, bikin video klip. Dan kalau saya tidak salah, orang pertama yang menggarap video klip lagu pop Bali waktu itu yang sutradara kan nggak banyak waktu itu. Mas Nyu yang dipilih. Itu gimana ceritanya tuh Mas Nyu? Ketemu dengan Pak Oke dari Aneka Record dan segala macam. Ini tetap ini ya, andil atau ini tentunya dari FIB waktu itu. Karena paling nggak FIB memang dari waktu itu pun FIB termasuk PH yang ini ya, production house yang terbesar dan pertama di Bali. Terbesar di Bali. Jadi ya ada sih waktu itu kalau nggak salah Indah Video, tapi dia lebih ke WD dokumentasi dokumentasi seperti itu. Tapi karena FIB lebih waktu itu masih Indovision kalau nggak salah, itu mencoba ke banyak hal gitu lah, dan akhirnya saya nggak tahu kalau secara ini ya, tiba-tiba saya ditawarin di intern FIB aja. Karena saya di FIB itu saya bukan pegawai di sana, tapi saya dirasa orang di sana. Sering ibaratnya bagian dari FIB yang sering dapat dipercayakan menggarap FIB. Kalau istilah ininya retainer. Retainer itu saya tidak masuk bagian pegawai, tapi kalau mereka ada pekerjaan saya didulukan. Saya didulukan. Kalau saya ada 2 pilihan atau 3 pilihan tempat kerja, saya akan mendahulukan FIB. Saya akan mendahulukan FIB. Misalnya, yang mau syuting ke Jakarta ini nih, terus FIB ada kerjaan. Saya, enggak, saya lagi ada kerjaan di Bali. FIB. Seperti itu. Ya, itu akhirnya. Ikatannya kayak gitu ya. Jadi. Iya, waktu itu, itu berlangsung lama sih, berlangsung lama. Akhirnya dapat tawaran ini. Berapa saya tanya gitu. Garap lagu Bali. Iya, lagu. Jadi ya maaf ya, waktu saya terakhir mengerjakan klip di Jakarta itu kalau nggak salah nilainya 31 juta. Tahun itu. Tahun 2000 boleh dibilang ya awalnya. Tahun 2000. Tahun 98. 98. Iya, udah 31 di tahun. Iya. Oke. Bang Tut yang 95 96 itu 25 juta waktu itu. Jadi ketika saya ditawarin ini berapa? Ya ini per lagunya 2,5 juta Mas. 2.250.000, sorry. 2.250.000. Jadi 2.250.000. Jadi karena per album ya waktu itu ditawarinnya. Per albumnya segini. Dihitung semua dengan ini, nggak tahu saya dapat berapa juta waktu itu, hanya untuk satu album. Saya hanya dapat sekian juta dari itu kan uang segitu, uang seluruh produksi kan. Iya, ada 2.250.000 satu video klip. Kalau satu album ada 10 album berarti 22 juta. Itu mesti dibagi lagi. Iya dong. Untuk semuanya dan juga secara perusahaan kan juga harus ada keuntungan. Akhirnya tapi nggak apa-apa, udah, ayo, siapa penyanyi? Ini penyanyi nomor 1 Mas di Bali. Siapa namanya? Widi Widana, Panji Kuning. Dua itu yang paling menurut saya ini mengesankan ya. Akhirnya oke. Kalau nggak salah bahkan itu waktu itu kompilasi masih. Betul, masih ya. Gabo ada Manggite. Betul. Manggite. Eka Jaya belum belakangan ya. Panji Kuning. Jadi Widi Widana, Panji Kuning, Manggite. Siapa lagi yang ini ya? Sri Dianawati pasti ya. Ada mungkin ada beberapa lagi, cuman saya agak saya lupa. Udah kita bikin. Dan di sana saya lihat referensi yang sudah ada di Bali itu rata-rata kayak, mohon maaf, kayak di buatan televisi kita yang lama gitu ya. Kayak model karaoke. Iya, yang hanya di panggung di pantai, di pantai jalan atau mungkin di taman bunga jalan di tengah bunga, itu aja nggak ada. Orang pacaran jalan berdua pegang tangan, ada bunga, udah gitu aja. Iya, seperti itu. Nggak ada konflik, nggak ada bertutur nggak ada cerita di situ gitu. Itu diserahkan ke Mas Nyu konsepnya? Iya dong.
Saya bikin konsep untuk semua lagu itu, tapi saya bilang, saya nggak bisa, saya bagusin semuanya. 10, saya bilang gitu. Ya. Jadi kalau Widi punya 3, saya bikinkan 2 bagus, 1 harus dibuang. Ya, artinya secukupnya aja gitu. Betul, yang maksud saya dibuang itu dibuang konsep bagusnya. Jadi ya akhirnya dia hanya nyanyi nari-nari di mana, iya. Atau dengan pakai penari, itu kan mudah, gampang sekali itu. Tapi ketika ada yang bagus pakai konsep, saya dengerin lagunya, saya minta ditranslate waktu karena masih belum lama hafal di bahasa Bali ya. Iya, minta ditranslate, akan saya cerita oke, ini bagus ini. Terus secara musikalitasnya juga bagus. Akhirnya ini bagus nih, ini filmis banget nih. Akhirnya waktu itu Cipta Dewi. Yang pertama ya. Cipta Dewi itu saya bikin yang bercerita banget. Bahkan sekarang salah satu ini adalah jadi salah satu orang terkaya di Bali ya. Pak Bambang, kutus-kutus, sangat-sangat. Iya, betul. Itu menjadi modelnya waktu itu. Cipta Dewi ya kalau nggak salah. Pak Bambang waktu itu masih sama kelompok seninya juga, apa itu namanya, dia punya gamelan itu. Banjar Capung, Trate Capung ya. Oke, Mas. Itu udah akhirnya ya karena beliau adalah senior saya di Jakarta kan. Beliau sempat jadi pengajar ya, jadi dosen di IKJ kan. Ketemu di Bali, diajak main. Di Bali akhirnya, nah seperti itu. Ini balik lagi ya, itu video klip pertama. Yeah. Dan akhirnya kemudian orang mulai tahu sukses, jadi langganan akhirnya gitu ya. Betul. Di Aneka. Betul. Jadi mungkin sekarang kalau saya hitung 50 video klip lebih. Ya, 70 mungkin ada kalau sama ini. Jadi dan Widi pun ngerasa kalau nggak Mas Nyo nggak seret gitu ya. Pada waktu akhirnya seperti itu. Ya, karena secara color, secara visual, kejernihan gambar dan sebagainya kan saya pikirin gitu. Even adegannya cuma nari atau yang tidak terlalu rumit, saya berpikir tentang komposisi, tentang warna, tentang bajunya jangan pakai ini. Misalnya di hutan jangan pakai baju hijau dong. Kamu nggak akan kelihatan di situ. Iya, betul. Seperti itu. Jadi itu semua saya pikirin. Makanya dia pakai baju dan sebagainya. Itu. Jadi akhirnya ya ada itu konsep itu selalu saya pakai. Jadi ketika saya setidaknya dapat 4 klip, 2 saya buang. 2 diseriusin. Ya, 2 diseriusin, 2 ya udah. Mana nih yang kita bikin visual aja yang. Aduh, honornya udah naik belum? Waktu itu sempat nggak ibaratnya Masnya entah nyeletuk atau apa ngomong dengan produser ini udah bagus naikin dong, atau gimana kayak itu misalnya? Karena nggak tahu ya saya, karena ketika dari 31 juta read saya di Jakarta dan di sini bikin video klip itu 2,5 juta itu ya, itu sudah nggak ada rasa bahwa di sana saya cari duit gitu. Lebih menyalurkan passion seninya aja. Betul, ini passion gitu. Ini di sini saya bisa duitnya biar di iklan aja gitu kan. Iya betul, iklan atau profile hotel waktu itu kan ya. Dan beberapa kerjaan lain yang emang secara penghasilan bisa nutupin gitu. Nah, kalau video klip waktu itu ya benar-benar passion dan aktualisasi juga sih dan ekspresi, karena itu di video klip saya nggak bisa di involving, saya nggak bisa dicampurin dulu. Iya, dicampurin. Nanti misalnya pesanan nanti buat begini ya, buat begitu. Pesan bisa, saya ngobrol bisa, kita diskusi pasti nggak apa-apa. Saya selalu karena ini kan kayak begini ini kan istilahnya kita ini bukan pelukis gitu. Kita kan kerja seni yang seperti ini adalah kerja kolektif. Jadi selalu perlu diskusi bahkan dengan semua elemen di produksi, dengan talent, dengan produser. Produser mungkin punya keperluan secara bisnis. Ini seperti apa, itu harus tetap kita akomodir gitu. Gitu. Tapi kalau Mas Yun pada waktu itu dari sekian video klip boleh dibilang, iya, pasti ada mungkin yang benar-benar paling berkesan, paling puas bagi Mas Yun, atau mungkin malah sebaliknya yang
paling ngeselin. Saya kira boleh kita buka-bukaan aja, termasuk mungkin penyanyi Bali mana yang paling ngeselin ketika buat video klipnya, boleh Mas Nil? Saya ada satu yang agak kesel, tapi saya... Kesel dalam arti kata bukan benci gimana, Iya, tapi iya, artinya iya, iya. entah susah ngarahinnya, atau Iya. mungkin karena nggak ketemu konsepnya. Ada. Waktu itu saya jadi inget ya. Ini bukan berhubungan dengan kesel, Ya, saya hanya inget nama aja. Ya. Waktu itu kan ada Yanse, Betul. ada Ketut Bimbo. Betul, almarhum ya. Almarhum ya? Ya, Almarhum ya. almarhum. Mendiang Ketut Bimbo, kemudian banyak lah beberapa yang saya ini. Nah, saya ingat kenal. Tapi saya sama sekali tidak terlalu banyak ini karena saya nggak tahu ya bagaimana mereka melihat saya. Satu hal aja kalau saya kesel yang kadang-kadang aduh sulit sekali itu adalah ketika mereka kita arahkan, tetapi mereka nggak percaya. Betul. Sama bahwa kita ada di frame itu melihat bagaimana bagusnya bukan Anda melihat ke sana, tapi bagusnya kalau Anda melihat ke sini. Nah itu kadang-kadang kan artis merasa bahwa dia yang itu bagus ya, kita nggak nyalahin juga sih. Bagus menurut dia, Menurut tapi belum dia. tentu menurut yang Tapi kan bikin. kita menurut framing gitu Betul. loh. Nah seperti itu. Kalau secara ini hampir saya nggak pernah punya yang sampai istilahnya gedek marah ya, itu ya mungkin nggak ada. tapi ada itu sulit ngaturnya. Betul, kan, itu sulit ngatur, ada beberapa. Tapi jujur saya agak lupa yang mana saja. Itu ada satu dua ada. Ya. Itu dua ada. Tapi buat saya ini pengalaman dan saya nggak akan pernah lupa karena ini sahabat saya, Panji Kuning. Iya. Saya sama Panji Kuning udah kayak sama Widi, kita udah kayak sahabatan aja. Panji Kuning itu pernah saya marahin. Pertama-tama syuting dengan saya marah sekali sama dia karena ketika dia menyanyi melafalkan lagu itu seperti di studio. Ya. Jadi yang maaf, Bibirnya apa, terus dia harus mengekspresikan apa untuk mendapatkan suara yang bagus. Kadang kan dia harus mengekspresikan yang jelek secara visual. Ya. Kebutuhan video klip lain lagi. Kebutuhan video klip kan nggak perlu itu. Ya, tinggal lip sync aja kan. Iya, tinggal lip sync dan harus dimanis-maniskan atau Betul. dibagus-baguskan. Nah, itu saya wah, ayo Ji, nggak bisa gitu Ji. Jadi kamu jangan berpikir ini. Itu latihan terus. Akhirnya ya video klipnya Panji sebelum saya dengan video klip ketika ketemu saya berbeda dari cara dia mengekspresikan. Yang satu mukanya kelihatan jelek, yang satu bagus. Betul, ya. Bukan saya yang bilang. Nggak apa, ini cerita. Tapi kalau yang paling berkesan, yang paling puas, maksudnya video klip apa mungkin? Cukup banyak ya, Widi ya. Karena Widi itu cukup banyak sekali yang saya buat karena Widi juga papan atas, penggemarnya banyak, yang nonton banyak, itu pasti kan dampak ke karya saya juga akan banyak yang nonton juga kan. Nah itu ini apa? Banyak saya buatkan yang cukup bagus sih. Bukan karena pilih kasih, tapi kebetulan dapat idenya gitu. Betul. Nah, yang lain saya buat. Sri Dianawati saya buatkan juga bagus sih. Walaupun saya paksa dia harus masuk ke batap itu terus dikasih bunga gitu. Terus harus dia didorong ini sama Eka Jaya ya kalau kayak waktu itu kan ya. Tapi kalau Mas Edwin ngerasa nggak bahwa kehadiran video klip ya termasuk mungkin peran Mas pada waktu itu membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap cara orang memandang lagu Bali, Mas? Kalau dulu akhirnya dalam video klip itu jadi orang ngerasa gengsi lagu Bali itu jadi beda gitu loh. Jadi lebih berkelas lah gitu misalnya. Ya. Sebenarnya pengaruh video klip itu sebenarnya itu yang dituju ya. Dirasakan atau tidak dirasakan. Itu yang terjadi gitu. Iya kan? Ketika melihat video klipnya keren, gengsinya lagu Bali itu akan naik gitu. Oh iya, kalau saya agak ingat lagi
yang buat saya berkesan sekali itu adalah juga ketika saya membuat Lolot. Iya. Yang Lagunya Arta Utama. Iya. Arta Utama yang itu di gudang aja sih. Itu di gudangnya Gus Mantre ya. 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 Di gudangnya Gus Mantre, di rumah yang kosong itu akhirnya oh ya ini diabrukin aja, dipangin panggung gini-gini terus nanti boleh ini coret-coret. Oh boleh. Saya bikin key light ya. Maksudnya gelap terang itu jarang kan. Waktu itu maunya kan biasanya kita bikin video klip itu kalau di Bali ketika itu orang nggak mau pakai yang gelap terang gitu. Maunya ya udah di taman flat terang, aja, flat gitu. Dan waktu itu karena Gus Mantre sebagai produsernya sangat terbuka, sangat oke, silahkan, sangat memberi ini ya keluasan untuk berekspresi. Jadi akhirnya ya saya buat seperti itu dan itu kalau tadi ada pertanyaan yang tadi salah satu berkesan itu dan itu saya sakit waktu bikin itu. Sakit karena bikin atau bikinnya dalam keadaan sakit?